Seluruh kapal Pelni yang melayani penumpang baik yang datang maupun yang akan meninggalkan Batam untuk sementara waktu berhenti dioperasikan. Hal ini sebagai tindak lanjut sekaligus mengikuti arahan dari pemerintah Kota Batam terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Di Pelabuhan Batu Ampar Batam sendiri ada sebanyak 3 kapal Pelni yang biasanya melayani penumpang berhenti dioperasikan. Pemberhentian operasi kapal milik Pelni itu diberlakukan hingga batas waktu yang belum dipastikan. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, rekan wartawan Tribun Batan, Roni Lodolaleng yang akan memberikan laporan. Halo Roni. Roni, bisa Anda jelaskan sejak kapan pemberhentian sementara operasional kapal Pelni di Batam kali ini? Baik deh, untuk menindaklanjuti sekaligus mengikuti arahan dari pemerintah Kota Batam terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Maka untuk sementara waktu, semua kapal Pelni yang melayani penumpang baik yang ke Batam maupun yang keluar Batam, untuk sementara waktu tidak beroperasi begitu. Pemberhentian operasional sementara tersebut dimulai atau diberlakukan sejak hari ini, yakni Rabu 21 Juli 2021. Keputusan ini diambil untuk membatasi pergerakan masyarakat agar tidak bepergian pada saat pemberlakuan PPKM darurat, khususnya di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Begitu dia. Iya, lalu apakah sudah ada informasi terkait persyaratan bagi masyarakat yang ingin menggunakan kapal laut yang hendak ke Batam ataupun ingin keluar dari Batam? Roni. Baik, dia. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh para calon penumpang yang akan ke Batam, yakni harus bisa menunjukkan surat tanda vaksin minimal 1 kali. Dan semua penumpang wajib menunjukkan surat swab PCR dari pelabuhan asal. Sedangkan masyarakat ataupun calon penumpang yang akan tinggalkan Batam saat membeli tiket, wajib menunjukkan surat vaksin minimal 1 kali, serta menunjukkan surat rapid test antigen, dan juga harus menunjukkan surat tugas atau tanda bukti keperluan seperti kematian atau beberapa keperluan lain. Nah, jika ada di antara persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka para calon penumpang tersebut tidak diperbolehkan untuk membeli tiket. Demikian, ya. Ya, Roni, lalu sebelum dinyatakan kapal Pelni ini tidak tidak diperbolehkan untuk beroperasi sementara, bagaimana tren penumpang saat diberlakukannya PPKM darurat di Kota Batam ini? Ya, dari hasil wawancara kami bersama Kepala Operasional Pelni Cabang Batam, yakni Lanlan, ia mengaku sejak pemberlakuan PPKM darurat di Kota Batam, jumlah penumpang yang menggunakan kapal Pelni terus mengalami tren penurunan. Penurunan ini terlihat dari jumlah penumpang, baik yang datang maupun yang keluar atau meninggalkan Kota Batam. Jika dipresentasikan, penurunan bisa mencapai 70 hingga 80%. Hal ini terbukti saat kemarin KM Bukit Raya yang datang dari Letung ke Batam hanya menurunkan penumpang 20 orang saja. Sedangkan untuk penumpang yang keluar ke Batam terakhir kemarin juga sangat minim, yakni cuma 24 orang saja. Jika dibandingkan dengan pelayaran normal, yakni baik yang datang maupun pergi, bisa mencapai 200 hingga 300 orang. Menurut Lanlan sendiri, hal ini diakibatkan persyaratan yang cukup rumit untuk para calon penumpang, dan juga kemungkinan penumpang sudah merasa takut akan pengaruh COVID-19 bagi dirinya dan juga keluarga. Begitu dia. Iya. Lalu apakah sudah ada informasi kapan kapal Pelni tujuan Batam atau sebaliknya diperbolehkan kembali beroperasi, Roni? Nah, dari informasi yang kami terima dari beberapa narasumber, baik itu dari pihak Pelni Cabang Batam maupun beberapa petugas lain di Pelabuhan Batu Ampar Batam, mengatakan jika hingga saat ini mereka belum memastikan kapan kapal Pelni tersebut akan dioperasikan kembali. Adapun 3
kapal Pelni yang diberhentikan sementara waktu, yakni KM Umsini, KM Kelut, KM Bukit Raya, dan maksud kami KM Bukit Raya. Demikian yang bisa saya laporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Kita kembali ke dia. Iya, baik Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Operasional Pelni Cabang Batam, Lanlan. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Baik, Bang, dengar info katanya hari ini terakhir kapal Pelni melayani penumpang tujuan Batam ya, Bang? Iya, karena sesuai arahan dengan surat dari pemerintah Kota Batam yang dilayangkan kepada Kepala Cabang Pelni Cabang Batam. Baik. Bahwa intinya mohon dipertimbangkan kembali untuk kapal penumpang yang masuk ke Batam terkait dengan penyebaran kasus COVID ini. Baik. Jadi ya dengan pertimbangan tersebut, jadi kita memutuskan dari manajemen Pelni juga memutuskan untuk tidak masuk ke wilayah Batam untuk sementara waktu ini sampai PPKM darurat berakhir. Kalau untuk masalah berakhirnya sampai kapan, mungkin akan mengikuti kebijakan PPKM darurat yang diadakan pemerintah juga. Berarti nanti menyusul informasinya. Iya. Baik, untuk sedikit informasi untuk tujuan Batam ke Jakarta harus menyiapkan apa saja ini, Pak? Kalau Batam Jakarta sementara ini masih diperbolehkan antigen atau antigen yang berlaku 1 kali 24 jam dan atau PCR yang berlaku 2 kali 24 jam dan wajib memiliki surat keterangan. Baik surat keterangan itu kematian, pindah sekolah, atau surat sakit, atau apapun juga harus wajib dilengkapi dengan surat keterangan. Apakah hal serupa juga berlaku untuk tujuan ke Medan gitu, Bang? Kalau ke Medan sementara ini masih antigen dan vaksin atau PCR. Dan kalau ke Batam ini persyaratannya sesuai dengan instruksi SS Satgas itu kita harus memakai PCR yang masuk ke Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dengan ketat. Dan jangan lupa Tribuners untuk menyaksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!